Shalom Bapak Ibu dan eyang-eyang terkasih. Kiranya kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah Forum Komunikasi Kategorial Adi Yuswo GKJ Klasis Jakarta Bagian Timur. Mari eyang-eyang kita bersama menyiapkan diri memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah kesan, berakhirlah segala pergumulan di kaki kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di dalam hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tetaplah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Ibadah Forum Komunikasi Kategorial Adi Yuswo ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Mars Adi Yuswo. Gereja Kristen Jawa berbekal sabda Tuhan dan Injilnya, membaktikan dirinya sepenuh hati bagi hormat dan kemuliaannya, berpegang pada visi serta misinya, untuk berkarya terus dan berbuah nyata, berdaya guna, berperan serta bagi gereja dan masyarakat. Atas karunia serta berkat Tuhan, dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdi
mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar biasa. Berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Atas karunia serta berkat Tuhan, dikuatkan terus semangat berjuang. Ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar biasa. Berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Adiuswa gereja Kristen Jawa, berbekal sabda Tuhan dan Injilnya, membaktikan dirinya sepenuh hati bagi hormat dan kemuliaannya. Berpegang pada visi serta misinya, untuk berkarya terus dan berbuat nyata, berdaya guna, berperan serta bagi gereja dan masyarakat. Atas karunia serta berkat Tuhan, dikuatkan terus semangat berjuang. Ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar biasa. Berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Atas karunia serta berkat Tuhan, dikuatkan terus semangat berjuang. Ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar biasa. Berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Bapak Ibu Adiuswo yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan yel-yel Adiuswo. Adiuswo, Semangat, Adiuswo, bahagia, Adiuswo, berguna. Oh, Yes, yes, yes. terima kasih. Marilah kita lanjutkan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 175, Satu Tanah Air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Allah kita mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya.
Para diaspora yang berbahagia dimanapun berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang makasih, bersabdalah kepada kami, karena kami merindukan sabdamu. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar bisa mendengar dan menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 13 dan 14. Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang kakung, yang putri, apa kabar? Selamat sore, Shalom. Bulan Juli yang lalu usia saya genap 50 tahun. Dan 50 tahun itu rasanya sudah tidak muda lagi, tetapi tua juga belum. Mungkin lebih tepat dikatakan STW, setengah tua. Nah, orang-orang seusia saya bisa dipastikan tidak pernah mengalami yang namanya masa penjajahan, baik zaman Jepang maupun zaman Belanda. Tetapi saya menduga banyak adiyuswa yang mengalami bagaimana susahnya zaman penjajahan itu. Yang kakung putri pernah mengalami menjadi orang yang hidup di dalam tekanan bangsa penjajah. Memakai celana dari karung goni yang banyak kutunya, menurut cerita kakek nenek saya dulu. Makan bulgur sehari sekali, wah itu sudah hebat dan nikmat. Sekolah bawaannya sabak. Kalau ikut berperang, pegang bambu runcing atau senapan bagi yang tentara. Dan derita-derita lain yang saudara alami. Ketakutan-ketakutan saat ada suara pesawat tempur menderu-deru, peluru berdecing kemana-mana, bersembunyi, dan pengalaman-pengalaman lainnya. Para diaspora juga mengalami awal kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Lalu mengalami zaman G30 SPKI, masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Bahkan para diaspora juga mengalami masa digitalisasi. Kalau dulu pegang bambu runcing, sekarang kemana-mana pegang HP. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara soal merdeka atau kemerdekaan, ada dua hal yang ada di dalam benak kita dan perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, merdeka itu berarti bebas, lepas, menang dari belenggu penjajahan. Yang kedua, merdeka berarti mendapat kesempatan baru atau kesempatan kedua
untuk memperbaiki kehidupan. Kemerdekaan telah mengubah segala sesuatu. Kita bisa sampai ke Jabodetabek ini juga tidak lepas dari buah kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada Indonesia. Setelah merdeka, kita memberanikan diri merantau ke kota-kota besar, mengadu keberuntungan, memperbaiki kehidupan dan masa depan. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebagai adiyuswa adalah orang-orang beruntung yang mengalami bebas dari penjajahan dan mengalami menggunakan kesempatan kemerdekaan. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan untuk sejenak berefleksi atau memaknai kemerdekaan yang telah kita rasakan sebagai seorang adiyuswa. Firman Tuhan yang kita baca tadi juga menunjukkan kepada kita bahwa kemerdekaan itu memang mengandung dua hal, yaitu bebas, lepas, dan yang kedua, kesempatan baru atau kesempatan kedua. Di ayat 13 disebut kata merdeka, yang berasal dari kata eulateria. Eulateria itu mengandung arti bahwa kemerdekaan yang sejati atau yang sesungguhnya adalah hidup sebagaimana seharusnya. Hidup yang benar, hidup yang semestinya. Bukan hidup menurut yang kita inginkan. Bukan hidup semau-maunya. Itu yang pertama. Jadi bebas atau merdeka yang sejati adalah hidup sebagaimana seharusnya. Dan yang kedua, kemerdekaan atau merdeka adalah kesempatan baru yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki kehidupan sebelumnya. Kalau kita ditanya apa yang akan kita lakukan jika waktu bisa diputar ke belakang, semua orang pasti akan mengatakan bahwa saya akan memperbaiki kegagalan yang pernah saya alami. Saya pasti akan memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan. Saya akan melakukan yang lebih baik dari apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Artinya, betapa senang kalau seandainya kita ini diberi kesempatan. Dan manusia selalu membutuhkan kesempatan baru atau kesempatan kedua untuk memperbaiki sesuatu yang telah lalu. Dan Tuhan tahu kita membutuhkan itu. Itu sebabnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan baru kepada anak-anaknya. Contoh, kita mau mengisi pujian GKJ Tanjung Priok misalnya, mau mengisi pujian di GKJ Pondok Gede, lalu diberikan satu lagu. Adiyuswa akan menyanyikan lagu itu bukan hanya sekali, tetapi butuh yang kedua, ketiga, keempat, mungkin 10 kali atau lebih. Artinya butuh kesempatan untuk mengulang lagu yang pernah nyanyikan berkali-kali supaya makin lama makin baik. Kita terus berlatih. Baru setelah berlatih sekian kali kita jadi yakin bahwa kita bisa menyanyikan lagu ini dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai adiyuswa, kalau kita diberi waktu sejenak untuk merenungkan kembali apa yang telah kita lewati di masa muda, melamun,
memikirkan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu sampai sekarang. Ketika kita hidup dalam sistem bernegara dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, maka kita akan menemukan, dan saya menduga kita akan merasa bahwa banyak kesempatan yang lewat begitu saja. Banyak kesalahan yang mungkin juga ikut kita lakukan karena sistem yang memaksa kita melakukan semuanya itu. KKN, korupsi, memperjualbelikan keadilan, kecurangan-kecurangan di dalam bisnis, persaingan yang tidak sehat, bekerja kurang sungguh-sungguh, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka bagi seorang Adiyuswa, kemerdekaan menjadi perenungan yang penting. Kita harus melihat, atau kita akan melihat kemerdekaan itu sebagai kebebasan yang dianugerahkan Tuhan, yang arti sejatinya adalah hidup sebagaimana seharusnya. Mungkin masa lalu kita menjalani hidup tidak sebagaimana seharusnya, tetapi sebagaimana kita mau, hidup semau-mau kita. Semakin hari kita semakin menua. Maka menjalani hidup sebagaimana seharusnya sudah waktunya. Dan hidup sebagaimana seharusnya sebagai orang Kristen adalah hidup sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Meninggalkan kehidupan yang lama dan menempuh kehidupan yang benar-benar baru di dalam Tuhan. Yang kedua, masa Adiyuswa adalah masa yang tepat untuk melihat kemerdekaan sebagai kesempatan baru memperbaiki apa yang sudah lewat. Mungkin di masa muda dulu kita tidak punya waktu banyak untuk anak-anak dan pasangan. Nyun sewu ya bagi yang masih punya pasangan. Masa Adiyuswa adalah masa yang paling baik untuk memperbaiki semuanya itu. Lebih dekat dengan anak-anak, cucu, pasangan hidup. Mungkin dulu kita sangat sibuk dengan pekerjaan, bisnis, dan sebagainya, sehingga tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Maka masa Adiyuswa adalah masa yang tepat untuk menggunakan kesempatan yang masih ada. Adiyuswa biasanya senang lagu hidup ini adalah kesempatan. Pakailah aku Tuhan selagi masih kuat. Dan memang itu tepat. Menggunakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Apa yang dulu belum baik, inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Kesempatan untuk menjadi lebih sabar, lapang dada, kesempatan untuk mempunyai hati yang lebih menep, kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana daripada waktu muda, kesempatan untuk berteman dengan sebanyak mungkin orang yang waktu dulu mungkin kita tidak sempat, kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik, bukan kesempatan untuk hidup di dalam dosa.
melanjutkan dosa-dosa yang pernah terjadi. Seperti kata Galatia, kita memang sudah merdeka, dan kemerdekaan itu adalah kesempatan baru untuk saling melayani karena kasih. Inilah saatnya para Adiyuswa merenungkan kembali seberapa besar aku mengasihi Tuhan, mengasihi anak cucuku, pasangan hidupku, teman-teman gerejaku, teman-teman lamaku, tetangga kanan kiriku. Para Adiyuswa yang dikasihi oleh Tuhan, waktu memang terus berjalan maju, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memberi kesempatan demi kesempatan. Jangan lewatkan lagi kesempatan yang masih ada. Mari kita gunakan ini untuk hidup sebagaimana seharusnya firman Tuhan kita lakukan. Kesempatan untuk menjalani hidup baru di dalam Tuhan, yaitu mengasihi semua orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Puji syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami yang telah memerdekakan kami dari dosa dan tuntutan hukum Taurat untuk menjalani hidup baru, yaitu saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lain, untuk menjalani hidup sebagaimana seharusnya dan menggunakan kesempatan yang masih ada. Tolonglah kami di masa tua ini ya Tuhan, untuk melakukan semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa memukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa memukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan kami inilah aku mengandalkan diri,
waktu di lembah derita. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan, lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan, ajarlah kami supaya arif bijaksana, serta senantiasa membukakan diri. Bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Bapak Ibu sahabat Adiuswo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, senang ya bisa ketemu bersama-sama melalui virtual pada saat ini, bertemu dengan saudara-saudara yang lain, sukacita yang selama ini bosen begitu ya,
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita menghadap Allah di dalam doa syafaat kita. Mari bersama-sama saya hantar di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Allah kami yang bertahta dalam kerajaan yang di surga. Perkenankanlah ya Tuhan kami bersama-sama datang membawa terima kasih kami, membawa sukacita kami untuk berkat-Mu yang luar biasa atas kami. Kami boleh bertemu di dalam ibadah kami di forum komunikasi untuk Adioswo Klasis Jakarta bagian Timur. Kami bersyukuri untuk setiap pertemuan kami saat ini. Sungguh Tuhan, betapa kami rindu berjumpa dengan saudara-saudara kami. Dan sekarang ini sukacita kami bertambah saat kami boleh beribadah bersama. Ya Allah, pada kesempatan ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kiranya Engkau melayakkan kami ya Tuhan untuk datang. Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tudung perlindungan Allah kiranya menaungi kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya Engkau memberkati setiap kami, Oma, Opa, Bapak Ibu kami yang terkasih, yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berkati dengan kesehatan yang luar biasa dari Engkau. Di tengah-tengah pandemi ini, kami yang Adioswo sangat terbatas gerak kami Tuhan. Kiranya kami boleh bersyukur di tengah-tengah keterbatasan kami ya Allah. Kami tidak bisa dengan leluasa pergi kemanapun, belum boleh untuk beribadah di gereja, namun ajari kami tetap bersukacita. Melalui ibadah ini pun kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, perjumpaan dengan saudara-saudara kami. Engkau tambah-tambahkan semangat kami, Engkau tambah-tambahkan kesehatan buat kami, dan sukacita buat kami semua ya Tuhan. Di dalam menemani anak cucu kami, mantu kami, semuanya Tuhan. Biarlah tetap sukacita ada dalam diri kami ya Allah. Engkau berkati dimanapun kami berada, sehingga COVID ini Tuhan yang telah membatasi ruang gerak kami, namun hari ini kami boleh bersukacita, sehingga sukacita kami menambah imun tubuh kami semakin kuat, sehingga kami tetap sehat, kami tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa dalam situasi ini, di pandemi COVID ini, biarlah situasi ini cepat berlalu ya Tuhan. Biarlah kami cepat boleh melakukan aktivitas kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Engkau berkati di dalam menyelesaikan pandemi ini, yang berjuang luar biasa untuk pandemi ini Tuhan. Gugus depan Tuhan, para aktivis, para tim medis semua yang terlibat dan badan yang lain. Kiranya Engkau berkati Tuhan dalam upaya mengatasi pandemi ini. Berikan hikmat kebijaksanaan buat kami semua, sehingga kami boleh menyikapi pandemi ini senantiasa tetap bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perjumpaan kami demi perjumpaan boleh berlangsung, dan itu menambah sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa permohonan kami mau serahkan seluruh anggota FKA Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati para Adioswo. Biarlah tetap semangat, terus berguna, dan terus bersyukur di dalam Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ingsun
Bapak, Ibu, sahabat Atiuswo yang diberkati Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita nyatakan melalui persembahan. Dan sebagai ayat, sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sambil kita himpun persembahan kita bersama menyanyi, memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 337, bait pertama sampai ketiga. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya sudah dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, sahabat Atiuswo yang diberkati Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan kami mohon untuk berdiri. Bapa Surgawi, Engkau melihat anak-anak-Mu, mereka telah menyatakan syukur dan tangannya terulur menyatakan syukur melalui persembahan. Namun jika dibanding dengan berkat Tuhan yang begitu melimpah, terlalu kecil apa yang kami persembahkan kepada Tuhan. Namun biarlah kiranya Tuhan kuduskan, sehingga hal yang kecil ini menjadi perkara yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Indah
Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, sumangga pangibadah ing wanci menika kita pungkasi kanthi sesarengan tampi berkahipun Gusti Allah. Pangeran Yehuwah mugi maringaken berkah dumateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah mugi nyunaraken cahayaning wedananing dumateng panjenengan lan maringaken sih rahmat. Pangeran Yehuwah mugi tansah nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringaken tentrem rahayu. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Pinuji Patuko. Amin, haleluya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bapak, Ibu, Eyang Kakung, dan Eyang Putri, puji Tuhan kita telah selesai beribadah hari ini. Meskipun sampai saat ini kita masih beribadah dari rumah, biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Tetaplah melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar dari rumah, cuci tangan, dan juga menjaga jarak ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita akan berjumpa lagi dalam ibadah Forum Komunikasi Kategorial Adi Yuswo di hari Sabtu ketiga bulan depan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.